Karena itu aku tidak akan memberikan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kalau tidak menghambakan diri pada Tuhan, kita pasti diperhamba oleh seorang Tuhan. Tidak ada orang bisa melayani dua Tuhan, dua majikan. Kalau engkau mencintai Mamon, tidak bisa engkau melayani Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa dilayani di samping Mamon. Di sini ayat ini jelas berkata, menghambakan diri dengan Tuhan itu setiap waktu. Dalam segala aspek. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan di luar, di area tertentu. Ada orang, kalau soal hubungan oke, soal uang, you're not welcome, Jesus. Ada orang soal uang baik, wah kalau ngasih orang itu brol-brolan, betul-betul orang yang sangat murah hati. Orang itu terkenal pemurah, orang itu terkenal pemberi, orang itu dicintai oleh orang-orang yang papa, janda-janda dan yatim piatu. Namun soal seksualita, he's got his own world. Dia punya dunianya sendiri yang mana Yesus tidak bisa masuk. Sorry ya, kalau area ini don't touch. Seperti MC Hammer zaman dulu, can't touch this. You can touch anything else in my life except this. Kau bisa jamah apapun dalam hidupku kecuali ini yang satu. No, Nah itu yang Tuhan tunggu selama ini untuk menyempurnakan dirimu dan diriku. Di area mana kita masih punya benteng kukuh. Di situ Tuhan mau. Tuhan bukan serakah. Tuhan mau itu bukan untuk dirinya. Tuhan mau itu untuk dirimu. Supaya di area itu dia dipermuliakan. Supaya Anda mengalami kebahagiaan dan berkat-berkatnya. Tuhan mau area itu dulu. Barang siapa kehilangan nyawanya akan memperolehnya. Itu maksudnya. Bukan Tuhan suruh kita mati prematur atau mati dengan mengenaskan. Tuhan mau kita mati daging supaya Roh Kudus bisa hidup di area itu dan memberitahu jalan kehidupan supaya hidup Anda diberkati, supaya timbul perjanjian dengan Tuhan, supaya turun-temurun dan orang di kiri kanannya mengalami berkat-berkat Tuhan. Mengalami itu. Tuhan mau area itu. Ya. Saya kasih contoh area itu gimana? Pornografi contohnya. Orang sudah menikah pun tidak boleh, harus hati-hati dengan materi-materi yang eksplisit. Karena Anda tidak mau hadirkan di ranjang pernikahan orang-orang lain secara elektronik. Anda tidak mau lakukan itu karena itu mendukakan hati Tuhan. Meskipun tidak ada firman-Nya, segala sesuatu halal bukan berarti semua berguna, Anda tidak mau diperhamba. Pornografi contohnya. Mengapa Tuhan berkata tidak kepada anak muda? Be careful. Hati-hati pakai internetmu. Ada satu area yang susah digembalakan nowadays namanya handphone. Sangat susah. Semua darah Yesus berakhir sampai di telepon genggam kita. Be careful. Kalau Tuhan bilang hati-hati, contohnya pornografi dari bujangan. Kalau seseorang, kan Alkitab mengatakan di Yakobus pasal 1 ayat 14-15, saya hafal di luar kepala, ya kan? Sebab tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu sudah dibuahi, dia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu telah menjadi matang, dia melahirkan maut. Seorang yang kena pornografi, saya contoh ya, kasih contoh. Darah Yesus tidak aplikasi. Orang itu biasanya jatuh bangun cuman seputar cipratan darah. I'm sorry ya Tuhan, ampuni saya. Dia tidak mau masuk lebih dalam kuasa darah Yesus dan pengorbanannya dengan melihat bahwa perkara itu sia-sia. Dia lebih minta, kalau dia sudah jatuh, dia minta diampuni agar dia bisa diterima karena dia takut sama Allah. Dia tidak mau hidup tanpa Tuhannya, tapi juga tidak mau hidup terlalu dalam di dalam Tuhannya. Jadi darah itu yang dia minta hanya cipratan saja. Orang seperti ini akan kasihan. Lalu dia akan jatuh bangun di dalam area pornografi. What will happen to him? Maka suatu hari, dari cuman fantasi angan-angan, kalau dia lihat orang lain, dia tidak akan pernah sama lagi. Setiap kali matanya melihat orang lain, lawan jenisnya contohnya, matanya sudah tidak lagi murni. Tuhan mau dia lepas sedini mungkin, karena Tuhan mau memberi dia jodoh yang baik. Karena orang yang matanya sudah melayani daging, tak akan bisa melihat apa yang roh lihat. Mungkin jodoh sudah Tuhan taruh yang akan membuat dirinya happy, dia akan punya happy, keluarga yang sangat bahagia, dia akan menjadi keluarga suami istri yang teladan, Tuhan punya rancangan damai sejahtera sekarang, dan rencana pengharapan untuk masa depan. Tuhan ingin menjadikan keluarga ini betul-betul nanti sejahtera, akan diperkaya, diberkati dengan barang-barang mewah, supaya dia bisa menjadi bendahara melayani Tuhan, tapi semua itu dihalangi cuma sepasang mata yang ada selumbar di dalamnya. Dan dimanapun dia lihat itu,
dia pasti akan luput melihat jodohnya sendiri. Malah justru dia akan jatuh dengan orang berikutnya karena orang yang memikirkan pasti akan melakukan. Pasti dia jatuh dengan seseorang dan pasti bukan jodohnya karena jodoh dari Tuhan itu pasti mulia. Dan pada waktu dia jatuh, buyarlah sebuah rencana. Dan Allah tetap punya rencana dalam hidupnya menunggu dia sampai ranjang kematiannya kalau perlu. Sampai detik terakhir nafas hidupnya. Selama jiwanya masih ada dalam raga, pasti masih ada pendeta, pendoa, seorang konselor, seorang teman yang akan mengunjunginya di rumah sakit untuk membawa dia pertobatan terakhir pada Tuhan. Seperti penyamun di samping Yesus Jumat Agung itu. Meninggal masuk Firdaus. Namun sebuah rencana hangus. Harusnya dia ketemu jodohnya. Dia ketemu kejatuhannya. Karena matanya sudah buta. Sebab barang siapa melayani daging, Roma 8 katakan, dia tidak mungkin bisa berkenan pada Allah. Sebab pikiran roh dan pikiran daging bertentangan. Siapa memikirkan kedagingan, tak akan memikirkan yang roh pikirkan. Pasti luput dengan rencana Tuhan. Allah suruh dia berhenti dengan tujuan, supaya Tuhan beri dia nanti pernikahan yang bahagia. Tuhan bukan mau ambil kebahagiaannya dia, tapi Tuhan mau menambahkan sesuatu yang berharga dalam dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang dalam pornografi dan terus berkecimpung di situ, dan dia tidak minta tolong. Kadang-kadang darah Yesus bukan bicara tentang berdoa minta ampun. Itu iya. Kalau sudah jatuh ya harus berdiri dong. Tapi setelah berdiri supaya nggak jatuh, pasang kuda-kuda. Darah Yesus bukan cuman tongkat yang membuat dia bisa bangkit di atas dua kakinya kembali, tapi darah Yesus juga adalah gadah yang membuat dia tidak terjatuh lagi. Salah satu cara membuka diri pada darah Yesus adalah Yakobus katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Dan didoakan, maka kamu akan sembuh. Daripada Anda cerita dengan teman-teman yang juga sama-sama orang buta, menuntun orang buta, dua-dua jatuh di selokan. Mendingan Anda datang pada orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Berbahagialah Anda yang punya komunitas iman. Jangan sembarangan nanti beritahu sama orang gosip ria. Beritahu kepada orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada orang hatinya mau bertobat, Tuhan pasti tuntun dia ke air tenang. Rumput hijau air tenang itu kadang-kadang punya nama, dan kadang-kadang nggak tentu bicara tentang rumput beneran atau air beneran. Rumput hijau air tenang itu bisa saja seorang kawan yang takut akan Tuhan. Kalau ada orang yang tersesat, domba yang sudah hilang jalannya, dia mau kembali, Tuhan selalu menuntun ke jalan yang benar oleh karena namanya. Dan kalau ada domba yang mau berbalik dari masalah, dari dosanya, pasti Tuhan tuntun ke air tenang dan rumput hijau. Dan kemungkinan itu sama sekali bukan rumput atau air beneran. Tapi mungkin seorang saudara seiman yang peduli dan mendoakan. You must do something about it when it's still early. Merokok contohnya. Merokok. Saya mungkin seperti ini, ngomong begini, pasti tidak akan bisa disponsori oleh pabrik rokok. You smoke today. Alkitab berkata seperti ini, tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. It's just kelatahan. Saya percaya tidak ada lagi belenggu. Apalagi kalau Anda sudah penuh dengan penuh dengan Roh Kudus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah di dalam dirimu. Bukan cuma sudah ada Roh Kudus karena Anda bertobat terima Yesus. Di dalam dirimu sudah ada kepenuhan Roh Allah. Kuasa yang sama yang ada pada Petrus untuk membangkitkan si lumpuh di gerbang indah. Itu sudah ada di dalam dirimu. Roh Kudus itu tidak ada kawean. Yang di Paulus itu, yang sampai sapu tangannya diurapi itu Roh Kudus beneran. Yang di saya ini Roh Kudus kelas 2. Enggak ada. Di dalam dirimu sudah ada. Tapi kalau Anda tidak bisa melepaskan sebuah bad habit, apalagi sudah tertanda kepenuhan, bahkan kalau belum sampai berbahasa lidah, Anda sudah punya Yesus, Anda sudah punya kuasa untuk menengkingnya. Tahukah Anda? Saya tidak anggap itu lagi belenggu. Saya anggap itu kontrak rela. Itulah yang disebut dengan kelatahan rohani. Sebenarnya Anda tidak perlu berada dalam jajahan lagi. Anda sudah sah merdeka. Tapi Anda masuk lagi ke dalam situ dengan sepenuh hati. Itu kelatahan. Itu karena orang-orang seperti ini tidak mau keluar karena mereka tidak termotivasi. Makanya semoga termotivasi dengan kata-kata saya, Anda sudah 22.000 tahun lebih 4 bulan telat dan terlambat. Selesaikan hari ini, today, mari. Dan harus bisa seperti Yesus berkata, it is finished, finish it. Finish it. Apa aku perlu sebuah tanda dari sorga, perlu didoakan urapan khusus? Ya kalau bisa, kenapa tidak? Kalau enggak, sudah cukup. Itu cuma kelatahan rohani. Finish it. Now. Jangan ragu.
Jangan ragukan darah Yesus. Kalau Anda ragukan darah Yesus, mendingan Anda ragukan Danau Galilea ketika Yesus jalan di atasnya. Mendingan Anda tenggelam di dalam danau itu daripada Anda terlempar keluar dari darah Yesus. Mengerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Don't doubt. You must believe in the power of the blood. Percaya dengan kuasa darah Yesus. Bahwa Anda sudah bebas. Jika anak manusia memerdekakanmu, kamu sungguh-sungguh merdeka. You must believe, Anda harus percaya. You are already free. Anda harus percaya bahwa Anda sudah merdeka. Itu tidak akan membuat perjuangannya lebih mudah, tidak. Tapi akan itu akan memberikan kepada kita keberanian untuk melangkah. Jangan ragu. Satu-satunya cara setan bisa menggagalkanmu daripada bebas sepenuh adalah membuatmu bimbang dan ragu. Satu-satunya senjata yang dia miliki namanya tipu muslihat. Kalau dia bisa membuat kita bimbang kepada sumber kekuatan kita, nah di situ kita tenggelam. Itu yang terjadi dengan Petrus ketika di atas Danau Galilea berjalan. You must believe. Mulai pikirkan dan mulai yakini dan percayakan bahwa seluruh daging urat sumsum sendimu untuk percaya kepada statement, kepada firman Tuhan. I am free. Anda bukan lagi berkata dalam nama Yesus pergi, bukan. Tapi Anda bisa ambil rokok dan berkata, I don't need this. I don't need this, aku tidak butuh ini. Anda bisa ambil kepada whatever, apapun yang membelenggumu dan katakan, aku tidak perlu ini. Anda perlu ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang merokok, dia akan dipikat, diseret olehnya. Akan tinggi nanti anak-anaknya toleran dengan orang yang merokok. Dan nanti yang akan kena ke anaknya bukan perokok, bisa narkoba. Saya tidak terbukti ini, tapi juga tidak terbukti salah. Kalau orang yang sudah dengan gaya hidup tertentu, biasanya datang satu paket bersama dengan gaya hidup itu, hal-hal yang akan membuat orang itu jauh. Sehingga keturunannya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Keturunannya, Anda baru merokok, keturunannya terbuka untuk komunitas rokok. Dan itu comes with a lot of other things. Yang perlu diwaspadai bukan setan yang satu, itu gampang untuk diselesaikan. 7 temannya yang lebih jahat, itu yang harus lebih hati-hati. Karena dalam sebuah komunitas, kelihatannya cuma sesuatu, tapi yang bersama dengan komunitas itulah yang harus diwaspadai. Jadi, setan bisa pakai seorang ayah atau seorang ibu untuk membuka komunitas baru untuk anaknya ke arah abu-abu. Be careful, you stop it now. Hentikan sekarang with the blood of Jesus, dengan darah Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya harap ayat ini berguna buat Anda, bahwa kita tidak harus diperhamba oleh suatu apapun. Dan saya tidak bicara cuma seks dan rokok saja. Anything, bad habit, kita bisa hentikan sekarang. Lihat ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Kok bisa? Saya kira tubuh ini memang kan binasa. Ayat 13 berkata, kita makan pun keluar ke jamban. Makan untuk perut, perut untuk makan kan? Tapi kedua-duanya dibinasakan kan? Tapi kenapa dikatakan di ayat 13, tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh? Ayo kenapa? Sekali lagi penjelasan saya yang tadi. Yesus mati di kayu salib itu bukan spiritnya. Yesus mati itu bukan cuma jiwanya. Yesus mati itu raganya. Kalau Yesus memang mau selamatkan cuma jiwa dan roh kita, cukup dia meneteskan darah di Getsemani, mari. Yesus mati itu dipaku tangan beneran. Lengan yang dilahirkan dari kandungan Maria dan kaki itu ditembus paku besar satu. Yesus itu dipecah-pecahkan, dihancurkan badannya. Supaya badan kita miliknya. Badan ganti badan, iya Juan ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, diterapkan dalam penebusan. Aku berlumuran darah hanya karena keringat. Aku tahu rasanya ditolak dan ditinggalkan teman-teman. Cumai atau dikhianati, aku mengerti. Yesus tahu penderitaan lonely, dia sendiri. Abba lama, Eloi lama sabaktani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan saya? Tuhan tahu. Dia tahu jiwa banding jiwa dengan kita. Dia mengerti apa yang jiwamu alami. Dia ngerti apa itu lonely. Dia tahu apa itu dikhianati. Dia mengerti apa itu ketakutan. Bahkan dia pun pernah kesepian. Dia bukan ragu dan bimbang, tapi dia pernah gentar, bukan?
Kalau bisa cawan ini lewat daripadaku, pernah enggak dia ngerti kalau Anda mau masuk ke meja operasi, atau waktu mau melahirkan pertama kali, dia bisa sertai bagi mama yang baru yang akan melahirkan sesar atau normal. Mungkin ketakutan, tapi Tuhan bisa sertai karena Tuhan pernah takutan sampai minta lewat cawan. Tuhan mengerti pergumulanmu. Dia mengerti apa artinya, makanya dia bawa Yohanes, Yakobus, dan Petrus bersama dengan dia untuk berdoa selemparan batu. Dia mengerti apa artinya susah berdoa. Jadi kalau Anda hari ini gak kuat berdoa, ngantuk, takut, gak bisa berdoa, Tuhan paham, biar dia mengajarimu. Tapi gak berhenti di situ. Yesaya 53 berkata, dia diremukkan oleh pemberontakan kita. Bilur-bilurnya. Bukan cuma menyembuhkan kita secara fisik. Bukan cuma menyembuhkan kita secara rohani maksudnya. Juga secara fisik. Dan itu bukan cuma dari penyakit. Tapi juga dari baoping atau dari kumat. Bilur-bilur menyembuhkan, ini ayat yang banyak penekanan hanya di kesembuhan karena kesembuhan terhadap penyakit. Harusnya kesembuhan terhadap bad habit. Itu juga sama. This is healing to your bad habit. Bilur-bilurnya menyembuhkan itu bukan cuman orang kanker stadium 3. Bukan hanya orang yang buta, tuli dan tidak bisa mendengar atau lumpuh. Tapi juga untuk setiap kebiasaan burukmu dan burukku. Bilurku, raga ganti raga, tubuh banding tubuh. Segala candumu aku pikul di salibku. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya di sini dikatakan, tapi tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Percabulan itu seks sebelum nikah. Saran saya buat anak-anak muda adalah ayat Ibrani 11, 13, ayat 4 tadi yang kita baca. Hormati ranjang pernikahan. Stay away from the bed kalau lagi pacaran. Jangan belajar sama-sama di kamar. Kasih saran yang praktis. Papa mama tolong dijaga anak-anaknya. Anda harus take ownership, harus punya otoritas anak-anak sendiri. Nggak boleh kamar. Pak, belajar ya di kamar sama pacarnya. Nggak boleh, stay away from the bed. Pendeta aja nggak kebal kok, apalagi anak muda. Ya, kalau mau kebal, Yusuf paling kebal. Dia lari dari nyonya Potifar. Itu berarti Yusuf tertarik kan? Kalau nggak tertarik, ngapain lari? Menguap harusnya, maka menguaplah Yusuf. Banyak orang suka khotbahkan itu tante Potifar. Siapa bilang itu nomor 2? Nomor 2 setelah bosnya si Firaun. Yusuf. Ya, itu nomor 2 setelah bosnya. Berarti dia dapat runner up Miss Universe zaman itu. Itu bukan tante Potifar, itu Cici Ayu. Itu pejabat yang menikah dengan puluhan tahun lebih muda. Makanya Yusuf lari. He ran. If you're not a Joseph, if you're not a Paul, kalau Anda bukan Yusuf dan bukan Rasul Paulus, you better stay away from the bed yang pacaran. Papa mama harus kasih sanksi. Beritahu sama, no. Semoga komunikasi baik sama anak. Anda harus take ownership, jangan liberal. Ya nggak bisa kita jadi Roh Kudus ya anak kemana-mana kita kejar mereka, nggak bisa. Kita harus punya prinsip atas hidup mereka. Mereka harus punya prinsip sendiri. Tapi paling tidak Anda meminimalkan apa yang harus mereka hadapi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah ini dia. Allah yang membangkitkan. Ayat 14, Allah yang membangkitkan, Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Dari tadi ayat ini, bicara soal daging, tubuh, daging, badan, tubuh, daging. How God cares for how we treat our bodies and use our bodies. Betapa Tuhan peduli bagaimana kita memakai, menggunakan, dan memperlakukan tubuh dan badan kita. Saya kira kekristenan itu rohani, kekristenan itu juga jasmani. Ini tidak diajarkan keradikalismean, tidak diajarkan roh agamawi, tidak diajarkan untuk kita pecah-pecahkan botol-botol alkohol kalau nanti menjelang Natal. Ini bukan kefanatikan yang saya ajarkan, tapi kehidupan. God cares for your body. Let's start with it. And you and I, Anda dan saya have no right, tidak punya hak di luar Tuhan memperlakukan tubuh kita sendiri dengan sembarangan karena Anda dan saya bukan milik kita sendiri. Kita hanya punya hak menggunakannya kalau itu di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, dan pakailah untuk senjata kebenaran. Di luar Tuhan, tiba-tiba hilang semua hak kita untuk menggunakannya.
baik untuk kejahatan atau kecanduan. We have no right. Tuhan harus jelas terlebih dahulu. Sehingga saya sekarang jelaskan keilegalitasannya. Banyak orang Kristen memperlakukan tubuhnya. Ya kan? Itulah sebabnya bunuh diri tidak boleh. What right do you have to end your life? Hak apa yang kau miliki untuk mengakhiri sesuatu yang tidak pernah kau mulai? Harusnya bisa membunuh dirimu adalah papa mamamu. Itu pun tidak punya hak karena papa mama. Anak adalah titipan. Allah hanya titipkan ke kandungannya. Orang kata bunuh diri tidak bisa, bukanlah sebuah jalan. Tidak boleh, itu betul-betul dari setan. Dan itu harus ditengking dalam nama Yesus. Setiap pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, Anda harus berkata, ini pikiran ilegal di dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus membasuh aku. Tubuhku bukannya milik aku lagi, sebab aku hidup bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Aku tidak punya hak atas sesuatu yang tidak pernah aku mulai, kenapa aku akhiri? Bukan aku yang menciptakan aku, apalagi yang menebus diriku adalah Yesus Kristus. Dia yang punya hak atas tubuh ini. Kalau sesuatu yang Anda lakukan melalui dan dengan tubuhmu, kepada tubuhmu, Anda harus tanya firman Tuhan dulu. Ada satu properti yang Tuhan tulis sekarang dalam kehidupan kita. That belongs to Him, punya Tuhan. It's your body. Jangan jadi orang Kristen yang pikirannya cuma masuk ke surga. Tapi jadilah orang Kristen yang jadikan tubuhnya bait Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihat ya ayat berikutnya ayat 17. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Maksudnya, jadikan kehendakmu dan kehendakku menyatu dengan dirinya dalam bagaimana kita menggunakan tubuh. Jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Wah, itu yang saya katakan tadi. Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Ternyata orang di sebelah Anda itu bukan DP-an Tuhan. Itu lunas dibayar sebelum dia dilahirkan. Jadi sejak kita, itu sudah haknya Tuhan. Bayangin. Memang kita terima Tuhannya nanti umur 18 tahun, 25, beberapa 40, ada juga yang 60. Apalagi kalau yang telat terima Tuhan harus sungguh-sungguh hidup setiap hari baginya. Ayat 20 terakhir, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan rohmu, betul? Oh, karena itu muliakan Allah dengan hatimu, betul? Ya betul, tapi bukan itu yang disebut di sini. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Barulah pengorbanan Yesus tidak akan sia-sia. Haleluya. Jagai setiap pernikahan yang sudah ada. Kuduskan, redeem ya Tuhan Yesus, sucikan. Ya Tuhan, setiap pernikahan, setiap pasangan yang ada. Ya Tuhan, pakai ya Tuhan mereka sebagai papa mama jemaat ya Tuhan Yesus. Bukan hanya bagi anak sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang bukan anaknya. Yang mereka temu di gereja atau nanti di society, di masyarakat ya Tuhan Yesus. Jadikan mereka berkat. Ya Tuhan, selesaikan permasalahan di antara mereka. Berikan jalan keluar. Dan juga ya Tuhan Yesus, kuduskan mereka dari segala masa lalu. Sucikan, kuduskan dengan darah Yesus yang cukup kuat untuk menyambung semua yang retak. Sumbu pat yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Ya Tuhan Yesus, dan juga bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus agar setiap married couples di gereja ini really menjadi berkat di dalam nama Yesus Kristus. Sucikan, kuduskan, jadikan mereka agen darah Yesus. Ya Tuhan, basuh ya Tuhan Yesus, dan cover ya Tuhan Yesus pernikahan mereka dengan darah Yesus di dalam nama Yesus.